Ibu, saya ingin bertanya bahwa tadi kita sudah membahas seputar dampak terhadap teman-teman yang mungkin melakukan pelaku ataupun korban terhadap intoleransi. Cuman saya mau membahas dari sisi psikologisnya. Mungkin yang pertama bisa dari dampak psikologis untuk pelaku intoleransi, Bu. Jadi dampak psikologis dari pelaku intoleransi itu sendiri adalah dia berpikir, dia kemudian mengembangkan atau di dalam dirinya itu tumbuh sikap yang kita sebut sebagai bias kognitif atau distorsi kognitif, di mana dia melihat segala sesuatu itu kemudian jadi dari urusan hitam putih, menang kalah gitu. Dan ini kan sangat berbeda dampaknya dengan cara berpikir kerjasama ya. Kolaborasi itu tidak menang kalah gitu. Kalau seseorang terbiasa untuk melakukan intoleransi, untuk bertindak intoleran, maka dia akan melihatnya saya berkuasa, kamu dikuasai. Begitu terus, dan dia kemudian hidupnya itu malah justru tidak tenang gitu. Dia akan selalu berpikir bahwa ini orang lain akan menguasai saya. Dia akan ketakutan, merasa terancam terus, tidak nyaman begitu. Dan dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain dan dia terus-menerus diliputi kecemasan, kecemasan itu hanya akan hilang pada saat dia menindas orang lain, gitu. Jadi Oke. alleviation-nya itu dari menindas. Hanya dengan cara itu dia kemudian menunjukkan bahwa saya ini orang yang berharga karena kamu tunduk kepada saya, karena kamu kalah begitu. Nah, coba bayangkan Iya, orang iya, iya. seperti ini ketika nanti dia tumbuh besar gitu ya. Kalau di sekolah dia melakukan ini, misalnya nih kita pernah lihat ada anak kecil yang membuli gurunya ya, ingat nggak ada video-video yang Iya, viral iya. anak-anak SD dia mendorong-dorong gurunya itu, kita coba bayangkan dia nanti akan menjadi orang seperti apa. Ketika hal seperti itu dibiarkan dan dia tidak bisa tumbuh kembang dengan baik, dia akan menumbuhkan sikap seperti itu, dia akan melakukan kekerasan kepada orang lain dimanapun dia berada karena itu that's the only way he knew gitu. He knows. Iya, 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 iya. Cara Iya, iya. cara saya hidup itu dengan cara menindas, melakukan kekerasan, dan itu nanti menimbulkan kecemasan terus menerus. Nanti harus Betul. melakukan hal yang sama lagi untuk mendapatkan Iya. kenyamanan, rasa aman begitu. Kemudian memusuhi orang lain terus menerus. Akhirnya nanti dia ketika dia bekerja, dia juga tidak bisa bekerja dengan baik, dia tidak bisa bekerja sama dengan baik. Yang ada dia dihantui oleh pikiran, kalau saya diinikan orang lain gimana? Kalau ada orang memusuhi saya gimana? Jadi itu terus gitu yang hidup di dalam dirinya. Ka- karena konteks hitam putih tadi itu ya, Bu. Iya, Dia hanya tahu what is right, what is wrong. iya, what is good for me, not Iya. even what is right, what is wrong Sorry, iya. ya, gitu. What is Iya, good iya, for iya. What is me, good for me, gitu. what is not. Gitu. Iya, Ini good for me. Orang lain bagaimana ya terserah mereka gitu. Jadi itu iya, dampaknya sebetulnya sangat besar karena dia tidak bisa kemudian menjadi high functioning individuals gitu. Jadi iya. individu yang bisa berfungsi dengan sehat gitu. Nanti dia ketika dia menikah, dia akan melakukan hal yang sama kepada pasangannya, dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya, gitu. Dan Oke. jadi kehidupan dia sendiri tidak nyaman begitu. Tapi yang paling mengerikan adalah ini semakin lama akan semakin bertingkat, Mas, intensitasnya Iya, gitu. betul. Jadi ketika sekarang ya merisak teman gitu, sesama teman, nanti lama-lama kepada guru, nanti lama-lama kepada kepala Iya, sekolah, nanti lama-lama kepada Pak Lurah dan seterusnya, iya. sehingga kemudian Baik. semakin lama semakin jadi sama-sama kecemasan tapi beda dalam wujud Iya. ya. Yang satu ofensif, Oke. kalau si pelakunya dia ofensif, dia jadi lingkaran setan itu tadi, sementara yang jadi korban juga dia kecemasan, tapi kecemasannya dia jadi insecurity yang ke dalam dirinya sendiri gitu, tidak percaya Nah, diri. untuk
Untuk para korbannya sendiri Bu, kalau tadi kan dari sisi pelaku pelakunya gitu. ya. Kalau untuk korbannya Kalau sendiri, korban, dampak psikologis intoleransi? dampak psikologisnya sangat besar. Jadi mereka akan merasa tidak punya self worth sebagai manusia, tidak punya harga sebagai manusia. Itu yang paling parah. Jadi tidak punya dignity. Kemudian dia akan cemas terus menerus, tentu saja gitu ya. Akan selalu cemas berbuat salah. Nanti kalau aku berbuat salah, aku akan mengalami kekerasan begitu. Jadi tidak bisa melihat potensi dirinya dengan baik begitu. Selalu mengukur dirinya dari penerimaan orang lain gitu. Jadi ketakutan terus, kemudian yang diukur adalah dia marah nggak ya? Itu nanti akan mengganggu aku nggak ya? Si anak itu ganggu aku nggak ya gitu. Misalnya ada suatu ketika saya bicara di sebuah SMA, terus ada seorang anak SMA itu orang Tionghoa Mas gitu. Dia ngomong gini, Bu, gimana sih cara kita ngadepin, saya itu kalau pulang sekolah sering diteriakin sama anak-anak kampung gitu. Cina lu gitu gitu. Saya sedih banget ya, ini tahun 2020 nih. 2020 si anak SMA ini cerita gitu di webinar seperti ini gitu. Nah, coba bayangkan si anak ini, si murid Tionghoa ini, perasaan dia kemudian dia memilih untuk tidak lewat jalan tertentu gitu. Dia nggak mau lewat situ lagi karena takut. Dibayangkan ya kehidupannya disetir oleh rasa takut. Nanti dalam bekerja juga seperti itu, dalam hidup bermasyarakat juga akan seperti itu begitu. Dan yang juga kemudian memperbesar memperbesar dampaknya ini kepada si korban itu adalah merasa sebagai manusia itu dia tidak ada harganya gitu. Ketika hal itu terjadi Bu, menjadi korban intoleransi misalnya dalam bentuk perundungan karena perbedaan agama atau tadi mungkin ras atau mungkin kepercayaan, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut berarti Bu? Karena kan kita diajarkan bahwa ketika istilahnya gitu, ketika AC bocor tuh ditadahin ember, bukan dibenerin AC-nya gitu. Betul, padahal bocornya nanti akan semakin besar ya Mas. Iya, Itu. bocor kalau nggak ditambal itu akan semakin besar gitu. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, balik ke tadi yang Matrix Eisenhower, dalam kondisi dia sedang menerima perundungan karena agamanya gitu. Allah kamu kan orang kepercayaan, kamu nggak punya agama, misalnya begitu gitu ya. Maka yang harus dilakukan oleh seorang siswa itu adalah ada dua. Yang pertama menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima ini gitu. Itu ya. Aku seperti kalimat seperti tadi yang Ibu ajarkan ke anak. gitu. Putri, aku keberatan kamu ngomong begitu. Gitu. Aku keberatan. Kamu nggak tahu kepercayaanku, jadi tolong jangan bicara seperti itu. Lalu pergilah. Gitu. Tinggalkanlah orang tersebut. Begitu. Yang kedua, lapor kepada orang dewasa yang kamu percaya. Gitu. Karena itu sesuatu yang kalau kamu ini saya kalau yang saya ketemu dengan anak itu ya yang jadi korban itu, saya akan menyampaikan gini, kalau kamu ingin menolong temanmu, kamu bantu dia untuk mendapatkan bantuan. Siapa yang bisa bantu? Orang dewasa yang kamu percaya. Itu cara kamu menolong dia supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Gitu. Betul, Jadi betul. bukan Dua hal untuk itu ya. ngadu ya. Bukan untuk ngadu, Iya, tetapi supaya persoalan ini bisa ditangani oleh orang dewasa yang di situ bertanggung jawab, misalnya guru atau kalau di rumah dengan teman-teman sekitar gitu ya, itu berarti pada orang tua kita atau misalnya tokoh setempat di situ, ketua Karang Taruna kayak atau apa kayak yang si anak ini percaya gitu. Penting si korban ini bisa bicara pada orang yang dia percaya ya, karena ini kan harus dikeluarkan. Perundungan itu harus dikeluarkan gitu. Jadi satu, dia menolak gitu, memberikan pesan yang sangat jelas bahwa aku keberatan kamu ngomong begitu, kamu kan nggak tahu gitu. Terus pergilah
Ya, gitu. Lalu kemudian yang kedua itu bicarakan ini dengan orang dewasa yang bertanggung jawab di situ, yang kamu percaya, supaya betul. situasi ini bisa diselesaikan gitu. Kalau di sekolah ya berarti kepada guru gitu. Betul, dan Sampaikan, salah bukan satu untuk yang saya mengaku. sangat suka dari tadi saya pikirkan sebetulnya adalah ketika hal tersebut terjadi, one of the things that I really like that you said adalah ketika mereka melakukan sesuatu yang bagus, acknowledge them, Betul, beritahu mereka, betul. dan itu mungkin bisa membangun self esteem kembali ya Iya, Bu. nah kalau si korban Iya, ini cukup percaya diri, justru enak Mas. Jadi prinsip yang tadi to influence or to be influenced itu bisa dipakai kan, kita bisa tumbuhkan. Jadi kita bisa iya, ngomong kepada si anak begini, nanti kalau pas kondisinya lagi main enak gitu ya, lagi santai-santai, kamu bisa jelaskan tentang keyakinanmu supaya si temen yang ngebully itu bisa belajar, bisa iya, iya, tahu, bisa lebih kenal agamamu betul, gitu. Nah, tapi dengan cara yang lebih santai, dengan konteks yang lebih santai, bukan pada saat betul. terjadi keributan itu gitu.